Selamat malam jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Di Tuhan semua dalam keadaan baik. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 20. Mazmur 20. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat ke-10 dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Mazmur 20 ayat pertama hingga ayat ke-10. Saya akan bacakan ayat pertama dan ayat kedua, jemaat dan simpatisan ayat ketiga, demikian silih berganti hingga ayat ke-10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang bilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka terbang dan jatuh, tetapi tidak bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang terpelihara bagi kami, sehingga kami pada hari ini dapat membacanya, dan saat ini kami mau mempelajarinya. Kiranya Kau berikan kami hikmat agar kami semakin dewasa di dalam Kristus ketika kami membaca dan mempelajarinya. Kiranya Kau berikan hamba-Mu ini hikmat agar dapat menguraikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, agar yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Mazmur pasal 20. Ini termasuk mazmur yang indah. Mazmur yang banyak mengajarkan hal-hal penting. Dan ini patut dipelajari oleh semua orang yang siap terjun ke dalam dunia pelayanan. Mazmur pasal 20 tidak heran juga sering dipakai untuk mengajar orang-orang yang baru mau terjun ke dunia misi, baru mau terjun ke dunia penginjilan. Karena semua yang mau melayani Tuhan, mereka tahu bahwa mereka akan pergi berperang. Mereka tahu bahwa mereka saat ini akan bertarung dengan si musuh. Karena mereka akan berperang, karena mereka akan bertarung, maka mereka mesti belajar kepada siapa mereka harus berharap. Mereka harus belajar untuk mencari bantuan kepada siapa. Jangan sampai mereka salah mencari bantuan. Jangan sampai mereka salah berharap. Nah, Mazmur pasal 20 ini mengajarkan perkara yang demikian penting. Bahkan Mazmur pasal 20 ditulis oleh Daud, dan Daud juga merasakan itu. Daud merasakan bagaimana Mazmur pasal 20 dapat terterapkan dalam hidupnya, karena selama hidup Daud dia hidup berperang. Ada banyak ancaman yang mungkin mengancam Daud. Ada banyak mara bahaya yang mungkin mengancam Daud. Makanya dia tulis Mazmur pasal 20 ini. Ini adalah Mazmur yang merupakan sebuah doa untuk memohon berkat dan pengharapan kepada Tuhan. Untuk memohon kepada Tuhan keselamatan, memohon keselamatan daripada Tuhan, untuk memohon kelepasan dari Tuhan, untuk memohon Tuhan agar Tuhan membela Daud, untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan bala bantuannya, untuk
memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan Daud. Demikian juga dengan kita hari ini. Makanya hari ini kita belajar satu hal ini hal penting ini. Saya beri judul khotbah saya, berkat dan pertolongan Allah pada saat peperangan. Berkat dan pertolongan Allah pada saat peperangan. Nah, sebenarnya saya katakan, Daud mengalami peperangan, kita pun mengalami peperangan. Hanya peperangan kita dalam surat Efesus dikatakan bukan berperang melawan darah dan daging. Bukan. Kita tidak lagi berperang dengan mengangkat senjata, kemudian membebaskan negara dari perbudakan. Bukan. Tapi peperangan kita saat ini adalah peperangan yang rohani. Peperangan melawan iblis. Peperangan melawan si jahat. Saudara, iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis, kalau kita pernah nonton film perang, dia itu ibarat kata negara yang punya berbagai macam sumber daya. Dia punya berbagai macam sumber daya dan dia terus aktif untuk menyerang markas musuh supaya bisa mendapatkan semakin banyak kemenangan. Dia seperti Nebukadnezar yang ingin mengadakan kampanye untuk menduduki wilayah-wilayah yang belum dia duduki. Itu iblis. Dan kita menghadapi lawan seperti itu. Nah, karena kita menghadapi lawan yang sedemikian berat seperti itu, pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara kita bisa melawan dia? Bagaimana caranya? Apakah kita dapat bersandar kepada kuda, kepada kereta, kepada kemampuan usaha kita masing-masing, kepada harta kita mungkin? Mazmur pasal 20 tadi katakan tidak bisa. Ada orang yang bersandar kepada kuda, ada orang bersandar kepada kereta, tapi itu tidak membawa kelepasan. Nah, bagaimana cara kita melawan dia kalau gitu? Kita melawan si iblis dengan pertolongan daripada Tuhan. Nah, bagaimana cara dapat pertolongan dari Tuhan? Nah, ini mau kita pelajari. Kita lihat Mazmur 20 ayat keempat dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Apa ini katanya? Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya harus lakukan ketika mencari pertolongan Tuhan adalah saya harus memohon, berdoa kepada Tuhan dengan didasarkan kepada pengorbanan Kristus. Ini yang harus saya lakukan. Tadi saya katakan Mazmur 20 ini Mazmur doa ini, gitu. Kita mau minta tolong sama Tuhan supaya bisa menang perang. Tapi doanya mesti seperti apa? Doanya harus kita doakan didasarkan kepada pengorbanan Kristus. Maka Mazmur 20 katakan, ingatlah korban-korban. Saudara, korban-korban dalam perjanjian lama semuanya itu menggambarkan Yesus Kristus. Kalau kita baca kitab Taurat, ada banyak sekali korban yang Tuhan perintahkan. Orang Yahudi itu kelompok bangsa yang paling banyak sembelih kurban. Begitu. Beda dengan beberapa kepercayaan yang mungkin hanya setahun sekali begitu. Dia bangsa yang setiap hari ada sembelih kurban. Karena paling tidak ada persembahan korban pagi, persembahan korban petang, paling tidak. Setiap hari rayanya persembahan korban. Ini kan bangsa yang paling banyak persembahan korban ini. Korbannya kadang domba, kadang lembu, kadang kambing, begitu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan perintahkan itu, kan begitu? Apakah semua korban yang Tuhan suruh sembelih, persembahkan itu kepada, dia perintahkan kepada orang Israel untuk dilakukan? Apakah itu semua hanya peraturan agama yang tidak ada artinya? Apakah itu hanya sebatas aturan keagamaan yang harus diikuti namun tidak punya makna apapun? Tidak, saudara. Yesus Kristus berkata dalam Lukas pasal 24, semua yang dituliskan oleh para nabi, mulai dari Musa, mulai dari nabi-nabi, bahkan sampai Mazmur, semuanya berbicara tentang aku. Berarti semua korban yang dituliskan oleh Taurat Musa
yang diajarkan oleh Tuhan kepada Musa, itu semua berbicara tentang aku, kata Yesus Kristus. Itu semua berbicara tentang Mesias. Dan itu memang betul dan memang benar. Saudara, Anda bisa perhatikan bagaimana korban berupa lembu, domba, kambing, semua harus disembelih. Semuanya harus dibunuh, semuanya darahnya harus dicurahkan. Dan itu menggambarkan Kristus. Menggambarkan apa? Menggambarkan penderitaan Dia yang harus Ia tanggung untuk menebus umat manusia. Menggambarkan itu. Yesus mesti mencurahkan darahnya seperti korban-korban yang dicurahkan darahnya. Yesus tidak hanya harus mati, Dia harus mencurahkan darahnya. Makanya Yesus tidak bisa hanya sekedar mati. Kalau sekedar mati kan gampang. Yudas mati, gantung diri. Mencurahkan darah nggak gantung diri? Ya enggak begitu. Kalau hanya sekedar mati ya bisa mati dengan cara apapun. Tetapi karena Tuhan berkata semua yang dikerjakan dalam perjanjian lama itu menceritakan tentang Kristus, maka korban yang mencurahkan darah itu juga menceritakan tentang Kristus. Korban mencurahkan darah, Kristus pun harus mencurahkan darahnya. Maka sebab itu di dalam Alkitab konsep darah itu menjadi konsep yang penting. Alkitab katakan dalam surat Efesus pasal 1, oleh darah Kristus kita beroleh pengampunan. Bukan hanya sekedar oleh kematiannya, tapi oleh darahnya kita beroleh pengampunan. Maka dari sebab itu Kristus, kalau korban di perjanjian lama mencurahkan darah, Dia harus mencurahkan darah. Kalau kita ingat bagaimana imam mempersembahkan korban, terkadang kan imam disuruh sama Tuhan untuk meletakkan tangan di atas kepala korban yang akan disembelih. Setelah letakkan tangan di atas kepalanya, kemudian barulah disembelih. Itu simbol. Simbol dari apa? Jadi ketika imam meletakkan tangan ke atas kepalanya, maka kesalahan, dosa yang ada pada manusia, yang ada pada imam, yang ada pada orang Israel waktu itu, kita sebut dalam tanda petik ditransfer, ditukar, begitu. Dosanya sekarang ditanggung sama korban itu, dan korban itu disembelih menggantikan dia untuk dihukum. Kan begitu. Ini simbol. Simbol dari apa? Simbol dari Kristus. Kristus pun nanti mati untuk hal demikian juga. Untuk apa? Untuk menggantikan kita sebagai orang berdosa untuk dihukumkan. Begitu. Paulus katakan dalam surat Ibrani, walaupun Musa mengatur sembelih korban mesti letakkan tangan di atasnya, itu merupakan simbol transaksi rohani. Tetapi korban-korban tersebut tidak dapat menyucikan. Karena Paulus katakan buktinya setiap hari mesti dikorbankan, setiap tahun mesti dikorbankan. Kalau sapi bisa sucikan orang, lembu bisa sucikan orang, ya persembahkan satu kali, tak perlu persembahkan lagi. Tapi karena dipersembahkan terus, berarti itu buktinya lembu tidak bisa membersihkan dosa dalam pengertian mutlak. Maka dibutuhkan satu korban yang sejati, yang disebutkan Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba yang menghapuskan dosa seisi dunia, dan Dia adalah Yesus Kristus. Begitu. Jadi ketika saya terjun ke medan perang, ketika kita terjun ke medan perang untuk menghadapi si jahat, kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita nggak bisa memohonnya dengan cara yang serampangan. Nggak bisa kita berpikir bahwa segala jenis permohonan doa tanpa ada dasar apapun pasti Tuhan jawab dan pasti Tuhan berkenan. Tidak. Tuhan berkenan untuk menjawab doa jika doa tersebut didasarkan kepada pengorbanan Kristus. Jika seseorang sudah bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau orang yang tidak pernah mengalami atau mengaminkan pengorbanan Kristus itu untuk turut ambil andil dalam pekerjaan Tuhan. Tidak mau.
Orang tidak bisa perang melawan iblis, membawa panji-panji Tuhan, tapi dia sendiri sebenarnya bukan orang beriman. Bagaimana Tuhan bisa memberikan pertolongan? Tidak bisa. Tuhan mau beri pertolongan, tapi ternyata dia bukan orang beriman. Doanya tidak sampai kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan, yang merupakan pemisah antara aku dan engkau adalah dosamu. Dosanya belum dibereskan. Begitu. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa melawan iblis, terjun ke medan perang, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita mesti berdoa memohon bantuan dari Tuhan dengan didasarkan kepada pengorbanan Kristus. Hal yang kedua, kita lihat dalam Mazmur pasal 20 ayat kedua, dikatakan apa di situ? Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ayat 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bagaimana lagi cara kita memohon bantuan kepada Tuhan? Bukan hanya kita berdoa dengan didasarkan kepada pengorbanan Kristus, tetapi kita berdoa di dalam nama Allah. Kalau Daud di dalam nama Allah Yakub. Jadi ini bukan doa sembarang doa, ini doa di dalam nama Tuhan kita. Saudara, nama disebutkan bahkan 3 kali dalam Mazmur ini. Barusan kita baca 3 kali dalam Mazmur ini. Berarti kan penting kalau begitu kan. Nama Tuhan berarti penting. Di dalam Alkitab, nama itu mewakili keberadaan seseorang. Nama Tuhan mewakili keberadaan dia. Nama Tuhan mewakili eksistensi dia. Makanya Tuhan tidak mau namanya sembarang dipakai. Tuhan tidak mau ada orang yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Tuhan tidak mau orang bersumpah palsu demi nama Tuhan. Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena nama itu konsep yang penting. Begitu. Nah, karena nama merupakan konsep yang penting, Tuhan mau semua orang kudus berhati-hati dan terus berdoa, tetapi berdoa di dalam nama Tuhan. Begitu. Nah, saudara, ini bukan hanya sekedar nyebut-nyebut nama Yesus, tidak. Ini bukan hanya sekedar nyebut-nyebut nama Tuhan kita dengan gampang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu. Tidak begitu. Ketika kita bicara dalam nama Tuhan, Mazmur, dalam nama Allah Yakub, kita lihat di sini bagaimana Daud begitu memandang tinggi nama tersebut. Bahkan ketika ia berdoa di dalam nama Allah Yakub, di ayat ke-8 tadi kita baca, ia menolak semua bentuk-bentuk nama ilah yang lain. Kereta, kuda, tidak dia perhatikan, tidak ia pedulikan. Ia buang itu semua. Ia hanya mau bersandar kepada satu nama saja. Ia hanya mau bersandar kepada satu pribadi saja. Dan dia Allah Yakub. Berbeda dengan banyak orang zaman sekarang. Mau menyebut nama Tuhannya. Dia berkata, saya menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi pada saat yang sama, dia merendahkan nama Tuhannya. Di saat yang sama dia menaruh kepercayaan kepada berbagai macam hal yang lain. Di saat yang sama bahkan dia meninggikan sesuatu yang fana tepat di posisi Tuhan. Ia menggantikan Tuhan dengan hobi dia. Ia menggantikan Tuhan dengan kesenangan dia. Dia menggantikan Tuhan dengan uang dia. Terlihat dari bagaimana dia melewati keseharian dia. Apa yang ia kerjakan? Apakah nama Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidupnya? Kebanyakan orang tidak. Jadi sambil menyebut, saya menyembah Tuhan, saya menyembah nama Allah Yakub, saya menyembah nama Yesus Kristus, tapi di saat yang sama mereka merendahkan nama Tuhan.
Tuhan katakan orang-orang seperti ini mendekat lewat bibir, tetapi jauh di dalam hati mereka. Hanya tampak luar saja seperti orang yang beribadah, tetapi kesungguhan hatinya tidak ada. Inilah permasalahan jemaat awal yang akhirnya ditegur oleh Yakobus. Mereka ingin menyembah Tuhan lewat tampilan fisik, tetapi ketika tuntutan Tuhan semakin tinggi, mereka tinggalkan Tuhan. Karena pada dasarnya hati mereka tidak berpaut sama Tuhan. Inilah yang terjadi dengan murid-murid Kristus pada awalnya. Awalnya banyak yang ikut Tuhan, tetapi ketika tuntutan semakin tinggi, Yohanes pasal 6, banyak yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka semua hatinya jauh dari Tuhan. Hanya di mulut mereka meninggikan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar nyebut nama Tuhan. Oh, yang penting saya sudah beriman kepada Tuhan kita, yang penting saya sudah menyembah dalam nama Yesus, maka saya pasti dapat pertolongan ketika saya berperang. Tidak. Ini membutuhkan keseriusan. Ini membutuhkan yang namanya keseluruhan hati kita. Tuhan katakan apa? Tuhan mau orang menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap tenaga. Segenap hati artinya apa? Tidak ada separuh hatinya pun yang dia berikan kepada pihak manapun, hanya kepada Tuhan saja. Begitu. Itu hal yang kedua. Jika kita ingin memohon pertolongan dari Tuhan, kita harus memintanya di dalam nama Tuhan kita. Dan hal ketiga, kita lihat Mazmur pasal 20 ayat ke-6. Sudah kita baca tadi, tapi saya ingin baca sekali lagi karena penekanannya berbeda. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya kita memohon bala bantuan dengan berdoa, doa yang didasarkan pada pengorbanan Kristus, doa yang didasarkan dalam nama Tuhan kita. Tetapi apa lagi harus kita lakukan? Kita harus siap berperang. Ini harus kita lakukan. Kita harus siap berperang. Semua orang bisa doa. Semua orang bisa berdoa di kamar dia, dimanapun bisa doa. Tetapi ada sebagian orang yang hanya berdoa tapi tidak siap untuk perang. Aneh juga, gitu kan? Ada beberapa orang yang mau berdoa tetapi tidak rela berkorban untuk berperang. Tuhan mau siapapun yang berhadapan dengan si jahat bukan hanya memohon pertolongan dari Tuhan, tapi dia sendiri mesti siap. Jangan sampai dia ditemukan dalam keadaan yang tidak siap. Yang ada dia hanya menjadi santapan dari si jahat. Maka Daud di sini menggambarkan seperti orang yang mengangkat panji-panji nama Tuhannya. Saudara, di zaman dulu, di zaman Israel, panji-panji itu adalah bendera yang dibawa pada saat perang. Dan biasanya itu ditulis dengan nama apa yang mereka percayai, nama ilah. Begitu. Apa nama ilah yang dipercayai oleh sebuah bangsa? Ditulis di panji-panjinya. Karena konsep zaman dulu itu kalau bangsa perang, dewanya perang juga. Begitu. Jadi lihat siapa yang punya dewa paling jago. Babel, bawa nama ilahnya Dewa Bel, tulisannya Dewa Bel. Begitu. Kalau Israel dibawa panji-panji, tulisan namanya siapa? Jehovah. Jehovah. Begitu. Dan mereka mesti siap, karena kan sudah angkat panji. Jangan angkat panji tapi gemetar. Nggak bisa perang macam begitu. Mereka angkat panji-panji tersebut, dan mereka walaupun musuh-musuhnya punya senjata lebih hebat, tapi Mazmur Daud katakan bahwa dia bermegah dalam nama Tuhan, bersorak-sorai dalam nama Tuhan. Nah, demikian juga dengan semua orang percaya. Semua orang percaya yang sudah akan terjun ke medan perang, yang siap terjun ke medan perang, itu sudah merupakan orang-orang yang harus selalu siap.
dalam segala keadaan. Harus selalu siap. Harus terus mengecek apakah mereka telah menggunakan perlengkapan senjata iman mereka atau belum. Jangan sampai pedang mereka belum terasah. Jangan sampai baju jira mereka ternyata belum diikat dengan baik. Harus selalu dicek. Dicek dengan apa? Dicek dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan mengumpamakan firman Tuhan itu seperti cermin. Seperti cermin. Untuk kita berkaca. Supaya kita bisa melihat apakah ada yang kurang nggak pada diri kita. Jika ada yang kurang, perbaiki. Jika ada dosa, perbaiki. Koreksi. Ini yang Tuhan tahu. Supaya ketika seseorang terjun ke medan perang, dia terjun dalam keadaan yang sudah siap berperang. Begitu. Saya kemarin khotbah di RBC, khotbah ke mahasiswa. Saya katakan kepada mereka, kuliah macam begini, dosen memberikan kepada kalian pedang. Tapi jangan berbangga, oh saya sudah dapat pedang, berarti sudah aman nih. Ke medan perang mah gampang, libas-libas saja. Enggak. Siapa tahu pedangmu tumpul. Mesti sering baca firman Tuhan. Mesti sering belajar firman Tuhan. Mesti memahami berbagai macam jenis doktrin. Baru pedangnya diasah dengan tajam. Kenapa banyak orang Kristen di luar sana tuh kacau balau? Tidak mengerti mana benar mana salah. Pokoknya asal ikut-ikut aja. Yang penting dia nyebut nama Yesus sudah boleh ikut. Kenapa bisa banyak orang Kristen demikian kacau? Alasannya sederhana, karena mereka tidak punya pedang. Bahkan kalau punya pun tumpul pedangnya. Mereka tidak bisa membagi mana benar mana salah. Mereka tidak tahu kenapa baptisan bayi itu tidak dipraktikkan oleh rasul. Kenapa dipraktikkan gereja zaman sekarang? Mereka nggak ngerti. Bahkan sebagian mungkin menganggap, oh ya yang penting gereja dulu pernah lakukan, itu tradisi gereja, lakukan saja nggak apa-apa. Mereka tidak mengerti kenapa ada sebagian gereja yang tidak berbahasa lidah dan sebagian gereja berbahasa lidah. Mereka tidak ngerti. Bagi mereka, oh yang bahasa lidah keren juga, masuk juga begitu. Mereka tidak mengerti kenapa ada sebagian gereja yang mengizinkan perempuan berkhotbah, ada yang tidak boleh. Apa alasannya? Tidak paham. Kenapa? Karena pedangnya terlalu tumpul. Mungkin kalau ibarat parang potong babi itu, parangnya itu sudah coak-coak matanya. Apa yang mau dipakai lagi? Tidak bisa. Dia hanya akan menjadi santapan dari si jahat. Santapan empuk. Begitu. Inilah yang mesti kita perhatikan. Kita mesti sudah siap angkat panji-panji nama Tuhan kita. Bukan kita ketika perang ada kita masih tidur. Tidak. Ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa berperang. Kemudian dapat memperlebar tugas kepelayanan kita, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Bahkan kalau bisa menjangkau tempat-tempat yang belum ada kebenaran. Ini harus dilakukan. Dan ini harus kita pertimbangkan. Kita harus berdoa kepada Tuhan kita. Namun berdoa bukan sembarang doa. Kita berdoa dengan didasarkan pada pengorbanan Tuhan. Kita berdoa dalam nama Tuhan kita. Dan kita juga harus siap dengan mengangkat panji-panji nama Tuhan kita. Amin. Kita tutup jalannya firman Tuhan. Minta kesediaan